Nahrlatul Nafisah NPM 200210103103103. Saya Anisatul Karomah NPM 2084205021. Halo guys, saya Mawar Puspitasari NPM 2084205012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Fajri. Nomor pokok mahasiswa saya adalah 2084205029. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang organogenesis turunan mesodrem bakal anggota badan integumen. Organogenesis bakal anggota badan. Pada organogenesis vertebrata, otokor terbentuk dari mesoderm dan lempeng neural terbentuk dari ektoderm. Sel-sel pita yang disebut bembung neural atau neural cusp berkembang di sepanjang perbatasan tempat tabung neural memisah dari ektoderm. Sel bumbungan neural atau neural cusp cell kemudian bermigrasi ke berbagai bagian embrio, membentuk saraf tepi, bagian-bagian gigi, dan tulang tengkorak. Selanjutnya adalah gambar organogenesis pada embrio ayam. Pada awal organogenesis, arkenteron terbentuk ketika lipatan lateral menjauhkan embrio dari kuning telur. Embrio tetap terbuka pada kuning telur yang dilekatkan oleh tangkai kuning telur di sekitar tengah-tengah panjangnya seperti yang ditunjukkan dalam irisan melintang ini. Bisa dilihat pada gambar bagaimana irisan melintang proses organogenesis pada embrio ayam. Selanjutnya yaitu tahap akhir dari organogenesis pada embrio ayam. Rudimen dari sebagian besar organ utama telah terbentuk pada embrio ayam ini, yang berumur sekitar 66 jam dan panjangnya sekitar 2 hingga 3 mm. Membran-membran ekstraembrionik pada akhirnya disuplai oleh pembuluh-pembuluh darah yang membentang dari embrio. Bisa dilihat, sudah mulai terlihat bagian mata, jantung, hingga neural tube-nya. Kemudian pada invertebrata organogenesis agak berbeda, mengingat bangun tubuhnya berdivergensi secara signifikan dari bangun tubuh vertebrata. Akan tetapi, mekanisme-mekanisme yang mendasari organogenesis melibatkan berbagai aktivitas seluler yang sama, seperti migrasi sel, kondensasi sel, persinyalan sel antara jaringan-jaringan yang berbeda, dan perubahan bentuk sel yang menghasilkan organ-organ baru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses organogenesis turunan mesodrem. Yang pertama yaitu pembentukan ginjal. Ginjal merupakan turunan mesodrem intermedier, mesomer. Nah, pembentukan ginjal ini embrio vertebrata ditandai dengan adanya penonjolan pada mesodrem intermedier di daerah anterior embrio yang disebut dengan neofroto. Baiklah, kita akan menampilkan gambar ginjal pada hewan. Nah, adapun di gambar terdapat bagian-bagian dari ginjal hewan. Yang pertama yaitu terdapat kulit ginjal, sumsum ginjal, rongga ginjal, vena, arteri, dan ureter. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pembentukan gonad. Gonad merupakan turunan mesodrem intermedier, dibentuk sebagai suatu penebalan pada permukaan ventromedian mesonefros yang disebut pematang genital. Pematang genital terdiri atas mesenkim di bagian dalam dan epitel di bagian luar yang disebut sebagai epitel germinal. Adapun tahapan dari pembentukan gonad, yang pertama yaitu primordial gram cell atau bakal sel kelamin. Yang kedua yaitu BSK tertanam di epitel germinal. Setelah itu epitel germinal mencambung ke arah seolom. Yang ketiga yaitu pembentukan testis, dan yang keempat adalah pembentukan ovarium. Selanjutnya dapat kita lihat pada gambar, adapun contoh pembentukan gonad pada unggas. Nah, di sini
dapat kita lihat bahwa pembentukan gonad pada unggas jantan dan unggas betina memiliki banyak perbedaan. Pada gambar yang kedua terdapat contoh pembentukan gonad pada ikan nila. Nah, pada ikan nila jantan dan betina memiliki beberapa perbedaan, seperti bentuk ikan betina lebih besar dibandingkan tubuh jantan. Nah, lubang sperma pada ikan jantan dan lubang pengeluaran telur pada ikan betina. Adapun persamaan dari keduanya yaitu sama-sama memiliki anus, papila, dan ekor. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang proses terbentuknya rangka atau tulang pada hewan. Nah, di sini ada dua proses yaitu klasifikasi intermembran dan endokondral. Yang pertama yaitu penulangan intramembran. Nah, di sini penulangan intramembran ini awal terjadinya tulangnya itu pembentukan tulang ini disebut dengan osifikasi atau proses di mana baru tulang itu mau mulai diproduksi. Nah, osifikasi ini dimulai sekitar bulan ketiga kehidupan janin pada hewan dan sekitar pada akhir pertumbuhan. Proses pembentukan ini terjadi atas dua jenis, yaitu pembentukan tulang keras yang menyusun sekitar kira-kira 80% kerangka pada hewan, dan penentuan tulang itu termasuk bagian tengkorak, tulang belikat, dan sebagainya. Tulang sel-sel jaringan ikat khususnya yang disebut dengan osteoblast ini mengeluarkan bahan matriks yang disebut dengan osteoid. Zat-zat ini terbuat dari kolagen sehingga lama-lama tulang pada hewan itu menjadi keras. Biasanya pada awal pembentukan itu tulang-tulang masih sedikit lunak, tapi lama-kelamaan seiring dengan bertambahnya umur pada hewan, tulang menjadi lebih keras karena dia terbuat dari struktur kolagen atau kalsium-kalsium lainnya. Yang kedua yaitu pembentukan tulang secara endokondral dan perikondral. Nah, ini terjadi pada tulang panjang bagian badannya, dan semula sementing ini mengalami kondensiasi akhirnya menjadi kartilago. Nah, itulah lama-kelamaan yang saya sebutkan tadi, dia tulangnya awalnya pendek dan dia lama-kelamaan akan tumbuh dan berkembang sehingga menjadi lebih tinggi. Nah, materi yang selanjutnya yaitu kelainan akibat dari proses organogenesis bakal anggota badan yang tidak sempurna. Nah, salah satunya itu contohnya seperti pada sapi ini mempunyai penyakit yaitu cilopia. Nah, cilopia ini sapi ini cacat di mana otak depan tidak membentuk dua belahan yang sama. Otak depan seharusnya mengandung belahan otak talamus dan hipotalamus. Nah, akibatnya mata pada hewan ini cuma satu. Nah, penyebab dari cilopia ini diidentifikasi sebagai kelainan pada kromosomnya. Secara khusus, cilopia ini sering terjadi ketika ada 3 salinan kromosom 13. Namun, kelainan kromosom lain telah diidentifikasi sebagai penyebab juga. Pada hewan sapi ini, cilopia sebagai perubahan gen tertentu. Perubahan-perubahan ini bertindak berbeda dengan yang lainnya yang memengaruhi pembentukan otak. Namun dalam banyak kasus ini terjadi pada penyebab-penyebab tertentu. Yang kedua yaitu kelainan pada tulang belakang pada sapi. Nah, seperti dilihat dari gambar itu ya, kelainan ini terjadi karena mutasi saat proses pembuahan. Nah, seharusnya akan terjadi kelainan kelahiran kembar. Namun karena salah satu dari embrio tersebut bersatu menjadi satu dan terjadilah penyimpangan
bentuk tubuh seperti itu. Nah, itu bisa dilihat ya, kakinya kakinya ada 5. Nah, itulah kelainan contoh kelainan pada hewan akibat organogenesis yang tidak sempurna. Regenerasi merupakan proses pembentukan kembali jaringan dan organ yang hilang setelah proses perkembangan tubuh dan diferensiasi sel-sel telah selesai. Ada 3 tipe regenerasi, yaitu 1. Regenerasi morfolaksis, yakni suatu proses perbaikan yang melibatkan reorganisasi bagian tubuh yang masih tersisa untuk memulihkan kembali bagian tubuh yang hilang, seperti ekor cicak yang terlepas. Selanjutnya adalah regenerasi intermediate, melibatkan pembelahan sel-sel tetapi mempertahankan fungsi sel yang telah terdiferensiasi. Yang ketiga, regenerasi epimorfik, merupakan salah satu tipe regenerasi yang melibatkan diferensiasi struktur dewasa untuk membentuk massa sel yang belum terdiferensiasi. Baiklah, terima kasih.